Selamat datang di Kana Community Church. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini, kami menyambut Anda dengan sukacita. Berikan persembahan terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara transfer lewat rekening berikut: persepuluhan, kolekte 1, dan persembahan untuk gereja kita di kolekte 2. Atau dapat juga diserahkan secara tunai melalui bendahara gereja. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita pada pagi hari ini menyiapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Glory bagi-Mu. Kami buka hati kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Yesus.
setiap kesempatan yang Kau berikan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami ibadah melalui online, tapi kami percaya hadirat-Mu turun Tuhan atas setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih sungguh lagi. Roh Kudus, Kau yang turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya jemaat Tuhan hari ini luar biasa di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang besar. Mari kita memuji memuliakan Tuhan lebih sungguh lagi di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh berdiri memuliakan nama Tuhan, bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita, sediakan tanah yang subur sehingga setiap benih firman yang jatuh boleh tumbuh dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Bapa yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau urapi setiap kami Tuhan. Supaya setiap firman yang Kau sampaikan bagi kami Bapa, itu terus merema dalam kehidupan kami, menjadi
menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah roh hikmat pewahyuan-Mu turun atasnya Tuhan. Apapun yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Mampukan untuk kami mengerti, terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu pagi ini dengan penucapan syukur di dalam satu nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, selamat kembali beribadah. Dan pagi hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Saya yakin, saya percaya dimanapun kita berada, kita beribadah. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dan di situ namaku disebut, aku hadir. Jadi hari ini Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sementara kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Kristen yang mengalami Tuhan. Kristen yang mengalami Tuhan. Saya mengambil dari Ayub pasal yang terakhir. Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Allah yang hidup. Amin. Dan kalau Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup, maka itu berarti sampai hari ini Allah terus beraktivitas, terus bekerja. Itu juga berarti bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah, dia akan mengalami dampak dari karya Allah itu. Itulah sebabnya menjadi orang Kristen itu harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah atau mungkin saudara sering mendengar kesaksian dari anak-anak Tuhan yang lain yang menyaksikan bagaimana kehebatan Tuhan. Mereka sakit, disembuhkan. Mereka sedang ada dalam masalah, ditolong Tuhan dengan jalan keluar. Mereka mengalami kelemahan, dikuatkan oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kesaksian-kesaksian seperti ini adalah kesaksian-kesaksian yang sangat baik bagi iman kita. Karena dengan kesaksian itu iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan bahwa oh benar, berarti Allah yang saya ikuti adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semua tidak akan pernah ada artinya
kalau kita hanya sekedar menerima kesaksian. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, bukan hanya sekedar Tuhan yang berkarya bagi orang lain, tapi Dia juga adalah pribadi yang bekerja bagi saudara dan saya. Maka kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang mengalami Tuhan. Artinya kekristenan kita harus menjadi kekristenan di mana Tuhan itu bekerja secara nyata, secara real, yang kita merasakan secara sadar, sehingga dengan itu semua kita bisa menyaksikan bahwa Allahku adalah Allah yang hebat, Allahku adalah Allah yang luar biasa, Allahku adalah Allah yang dahsyat. Bukan hanya sekedar kita mendengar kata orang, tapi kita juga harus mengalaminya sendiri. Pagi hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Ayub. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar Ayub, kata Ayub, maka yang terbersit dalam benak pikiran kita adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang hebat, tokoh yang sepertinya tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, kita menelusuri pasal demi pasal, kita menemukan bahwa ternyata Ayub itu juga sama seperti saudara dan saya. Ada waktunya di mana dia betul-betul mengalami situasi yang pelik dan pergumulan yang hebat, yang berat, yang membuat dia harus salah di dalam mengambil keputusan. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Memang kalau kita membaca Ayub itu kan di awal ceritanya Ayub itu luar biasa, ya. Lalu kemudian ada kisah mulai dari pasal 1 dan seterusnya sampai dengan pasal 42 terakhir, kita melihat Ayub kembali pribadi yang luar biasa. Tapi dalam rentang waktu dari pasal 1 sampai dengan pasal 41, kita menemukan bagaimana pergolakan hidup yang dialami oleh Ayub. Dan pada akhirnya Tuhan bisa menemukan di mana sebenarnya letak kelemahan Ayub itu. Setelah melalui berbagai macam pergumulan, berbagai macam pergolakan, akhirnya Ayub dapat mengenali apa sebenarnya kekurangannya. Kenapa? Sebab dikala Ayub mengalami pergolakan hidup yang begitu hebat, Ayub kemudian menyalahkan. Menyalahkan siapa? Menyalahkan situasi. Hari kelahirannya disalahkan, ya. Sahabat-sahabatnya datang, maksudnya memberi nasihat, walaupun mungkin nasihatnya memang kurang begitu tepat penggunaan kata-katanya, tapi kemudian dia menjadi gampang marah, lalu menyerang balik dan seterusnya. Dia menyalahkan situasi, dia menyalahkan, bahkan Tuhan pun disalahkan. Sehingga kalau kita membaca di dalam pasal 40, LAI memberikan terjemahan di sana dengan sangat keras. Allah menantang Ayub. Kenapa Allah menantang Ayub? Karena Allah melihat ada yang salah di dalam diri Ayub yang perlu diluruskan. Dan ketika Ayub mendapatkan tantangan dari Allah di dalam pasal 40 dan 41, maka pasal 42 ini menjadi klimaks iman dari seorang Ayub. Bahwa ternyata perjalanan hidup yang dilewati dengan begitu banyak pergumulan itu, pada
pada akhirnya membawa Ayub kepada sebuah kesadaran. Apa kesadarannya? Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam tadi, dia berkata, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Jadi rupa-rupanya Ayub itu tidak mengenal Tuhan, mendengar Tuhan secara pribadi, hanya dari kata orang. Kepercayaannya dibangun dari kata orang. Itulah sebabnya sekilas kelihatannya begitu kuat, sekilas kelihatannya begitu setia, sekilas kelihatannya begitu teguh, sekilas kelihatannya begitu hebat iman Ayub. Tapi ketika Tuhan mengizinkan badai ujian itu menerpa dia, maka sisi-sisi kekurangan dari Ayub itu mulai muncul. Sampai akhirnya Ayub menyadari kesalahannya, bahwa ternyata selama ini dia mengiring Tuhan dengan cara yang salah. Kenapa? Sebab dia percaya Allah, percaya firman Tuhan itu hanya dari kata orang. Maka bagian selanjutnya dalam ayat yang kelima berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kekristenan itu mestinya begini, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu mestinya bukan kata orang. Oh, kata orang Tuhan itu hebat. Kata orang Tuhan itu dahsyat. Kata orang Tuhan itu mengasihi. Kata orang Tuhan itu mengampuni. Kata orang Tuhan itu memberkati. Kata orang. Kekristenan itu harus membawa kita bukan kata orang, tapi mengalami sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab orang yang bersaksi, orang yang berkata kepada saudara, itu sumbernya sama. Dia menikmati berkat Tuhan dari Tuhan yang sama dengan Tuhan saudara. Mereka mengalami mujizat-mujizat yang hebat, yang dahsyat dari Tuhan. Tuhannya sama dengan saudara. Mereka mengalami terobosan-terobosan dalam hidup yang begitu dahsyat dari Tuhan. Tuhannya sama dengan saudara. Artinya, kalau mereka mengalami, mereka bisa menikmati, saudara dan saya juga harus bisa mengalami. Maka kekristenan yang benar adalah kekristenan yang setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit mengalami yang namanya Tuhan. Hari-hari ini kan ada sesuatu yang agak pelik Bapak Ibu Saudara. Oksigen itu menjadi barang yang langka dan barang yang mahal. Kenapa demikian? Karena situasi ini memaksa orang untuk menyadari bahwa ternyata kalau saudara sehari ini bisa bernafas, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Coba saudara-saudara kita yang hari ini diizinkan di rumah sakit karena COVID, mereka nyedot oksigen itu bayar loh Bapak Ibu. Sekali sedot berapa coba? Ya, sampai akhirnya kewalahan. Karena apa? Banyaknya kebutuhan. Banyak orang membutuhkan oksigen. Nah, kita yang sehat, kita mestinya menyadari. Tapi hal-hal seperti ini seringkali tidak kita sadari, sehingga kita tidak pernah berpikir bahwa kalau aku hidup hari ini, itu karena Tuhan yang menyatakannya. Nah, Ayub itu begitu.
keadaan Ayub yang berlimpah, semua berjalan dengan baik, berpikir bahwa ya saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan dan seterusnya. Tapi ketika semua hal yang baik itu diambil, Ayub harus berdiri dengan imannya. Di saat itulah dia baru tahu ternyata imannya salah. Maka ayat yang ke-6 dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Bertobat. Kenapa? Karena selama ini Ayub berpikir dirinya sudah benar, mengiring Tuhan. Ternyata belum. Sebab iman yang dia bangun adalah iman kata orang. Tapi hari ini dia berkata, hari ini mataku sendiri memandang engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang berbahaya kalau kita mengenal Tuhan itu hanya dari kata orang. Apa bahayanya? Yang pertama, ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang pertama, kalau kekristenan kita tidak mengalami Tuhan, maka kekristenan kita hanya akan menjadi kekristenan teori. Kekristenan yang mati. Jangan berpikir bahwa orang Kristen kalau kekristenan mati itu berarti nggak ngerti Alkitab. Jangan berpikir bahwa kalau kekristenan kita mati berarti kita nggak ngerti kebenaran. Tahu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang kepalanya ini isinya Alkitab. Kebenaran itu ngerti benar gitu. Tahu betul. Hafal bahkan. Pendeta aja kalah gitu. Tapi hanya sebatas sampai di kepala saja. Sampai di tahu saja. Pengetahuan saja. Ini yang dialami oleh Ayub. Dia berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi lihat, ketika Ayub ada di dalam pergumulan, Tuhan mengizinkan situasi berat datang dalam hidupnya. Ternyata pengetahuan itu tidak mampu menolong Ayub. Di awal Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan di awal, Bapak Ibu. Tapi ketika cobaan itu datang terus semakin dalam, hilang pikiran itu. Yang muncul adalah menyalahkan. Kenapa? Karena apa yang dia tahu ternyata tidak mampu melahirkan tindakan. Yang seharusnya dalam situasi seperti itu, dia berpikir bahwa apapun yang saya alami hari ini, aku punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya untuk merencanakan hidupku. Harusnya. Tapi itu tadi. Karena dia hanya tahu, maka dia menyadari bahwa memang dia tahu, tapi pengetahuan itu tidak melahirkan perilaku. Sehingga kesempatan di mana seharusnya dia mengalami Tuhan, justru tidak mengalami Tuhan. Ayub itu baru sadar ketika Tuhan menantang dia, baru dia sadar bahwa ternyata selama ini dia salah. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan saja Bapak Ibu Saudara, tidak ada artinya.
saudara tahu berpuasa. Nggak ada artinya kalau saudara tidak berpuasa. Saudara tahu bahwa Tuhan itu penyembuh. Tidak ada artinya kalau saudara tidak mengalami. Saudara tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tidak akan pernah ada artinya pengetahuan itu kalau saudara tidak mengalami kekuasaan Allah dalam hidup saudara. Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang dibangun bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi mengalami pengetahuan itu dalam hidup kita. Apa yang kita tahu, alami. Kalau saudara tahu Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, maka hiduplah di dalam kedahsyatan dan kehebatan Tuhan itu. Maka saudara akan mengalami. Kalau saudara menyanyi, saudara berkata Tuhan itu hebat, Tuhan dahsyat, Allahku hebat. Tapi hidup saudara masih dilingkupi dengan kekhawatiran. Itu berarti pengetahuan saudara masih ada di dalam batas, di kepala saja. Tuhan mau kita mengalami, bukan hanya tahu. Jadi itu bahaya yang pertama. Kalau kita hanya tahu, maka pengetahuan itu tidak akan memberi dampak dalam hidup kita. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang mati. Yang kedua, apa bahayanya kalau kekristenan kita bukan kekristenan yang mengalami Tuhan? Ayat yang ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya ini lebih mudah saudara pahami. Ayat itu berkata, engkau bertanya, mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu, padahal aku sendiri tidak tahu menau. Yang kedua, kekristenan yang tanpa mengalami Tuhan akan menjadi kekristenan yang mudah meragukan Tuhan. Gampang ragu. Ayo berkata, engkau bertanya, mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu? Jadi Tuhan itu jadi tahu bahwa ternyata Ayub itu meragukan hikmatnya Tuhan. Padahal Ayub sendiri tidak tahu. Ayub berbicara tentang hal-hal yang tidak dimengerti, tentang hal-hal yang ajaib baginya. Ajaib itu bukan ajaib luar biasa, bukan. Tapi ajaib yang dimaksud adalah hal-hal yang dia betul-betul tidak mengerti sama sekali. Tapi dia ngomong itu. Kenapa? Kapan Ayub mengutarakan ini? Ketika Ayub mengeluh. Ketika Ayub menyalahkan situasi. Ketika Ayub menyalahkan keadaan. Bahkan ketika Ayub memprotes kepada Tuhan. Ayub sebenarnya memprotes tentang sesuatu yang Ayub sendiri itu tidak ngerti gitu loh. Makanya kenapa Tuhan bertanya kepada Ayub, kenapa kamu meragukan hikmatku? Kamu ngomong sesuatu tentang aku yang kamu sendiri gak ngerti. Nah ini kan bahaya saudara. Kita ngomong tentang Tuhan, padahal kita sendiri tidak ngerti Tuhan. Pada akhirnya apa? Orang yang mendengar perkataan kita bisa tersesat karena omongan kita. Tapi kita sendiri juga bisa tersesat karena cara berpikir kita yang salah. Kenapa salah?
Karena kita tidak mengalami. Kita hanya tahu dari kata orang. Kita hanya tahu dari bacaan yang kita baca. Tapi kita tidak sungguh-sungguh tahu karena kita mengalami. Beda ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kekristenan itu harus dibangun di atas dasar pengalaman. Bukan berarti bahwa kalau belum mengalami nggak percaya. Bukan Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita tahu itu harus kita alami. Kalau hanya sekedar tahu, itu tidak memberi dampak apapun. Jadi hal yang kedua, bahaya kalau orang Kristen tidak mengalami Tuhan, akan dengan mudah dia meragukan Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ya sih memang ada, tapi masa iya? Ragu saudara. Kenapa dia ragu? Karena dia tidak mengalami. Kenapa dia tidak mengalami? Karena dia ragu itu. Jadi itu seperti lingkaran setan. Tidak ngalami maka jadinya ragu. Karena ragu maka akhirnya nggak ngalami Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang Kristen seperti itu. Mari kita jadi orang Kristen yang mengalami. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Apa yang saudara percaya, kalau saudara izinkan bekerja di dalam hidup saudara, saudara mau tunduk di dalam semua kebenarannya, saudara akan mengalami itu. Terkadang karena kita merasa sudah tahu, maka kemudian kita berpikir selesai. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Hanya berhenti sampai di tahu saja. Lewat firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita alami Tuhan. Kita bersyukur diizinkan Tuhan ada dalam situasi sekarang ini. Ini situasi yang sangat baik bagi kita untuk kita belajar Bapak Ibu Saudara. Belajar apa? Belajar untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita berada dalam situasi yang begitu pelik hari-hari ini. Ya, mau kerja takut, tidak kerja tidak makan, ya kan? Ya kan repot, serba repot gitu. Tapi perhatikan, justru dalam situasi seperti inilah waktunya kita meminta Tuhan membuktikan kuasanya. Apa yang saudara imani, apa yang saudara tahu, apa yang saudara dengar tentang Tuhan selama ini, maka di saat-saat seperti inilah waktunya saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekarang aku butuh Engkau bekerja, nyatakan kuasamu di dalam hidupku. Karena aku mau apa yang aku tahu, aku alami. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Dalam situasi apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau akan selalu menopang kami. Jangan hanya sekedar kata orang, Bapak Ibu. Kekristenan kita harus dibangun di atas dasar firman yang hidup. Firman yang bekerja di dalam diri kita, yang kemudian akan membawa kita mengalami satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang luar biasa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Ya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam pemahaman kami kepadamu. Seperti Engkau mengajar Bapak Ayub di dalam iman. Apa yang kurang terus Tuhan tambahkan, Tuhan sempurnakan. Walaupun harus melewati masa-masa yang begitu sulit seperti Bapak Ayub. Tapi
Tapi dari situasi yang sulit itu, pada akhirnya Bapak Ayub bisa berkata, ternyata selama ini aku ngerti tentang Tuhan hanya dari kata orang. Tapi sekarang aku melihat Engkau dengan mataku sendiri. Biarlah kebenaran-Mu itu nyata bagi kami. Seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPDI Kana. Biar kami belajar bersyukur, Tuhan membawa kami dalam situasi ini. Supaya dalam situasi ini kami memiliki kesempatan untuk melihat tangan Tuhan bekerja secara ajaib, tangan Tuhan bekerja secara dahsyat, tangan Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat Allah yang hidup bekerja secara nyata bagi kami. Kami tidak hanya sekedar tahu tentang Engkau dari orang, tapi kami mengalaminya sendiri. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan beberapa pengumuman kita. Minggu depan pastinya kita masih akan ibadah secara online. Ya, jadi kita masih akan terus mengikuti secara online, tidak tahu nanti sampai berapa lama, tapi kita berdoa supaya semuanya cepat selesai ya. COVID ini terus menurun sehingga kita bisa kembali memulai ibadah secara offline. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah dimulai pukul 7. Jadi pukul 7 itu sudah tersedia bagi saudara, sudah bisa memulai untuk beribadah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian persembahan, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ya persembahan bisa saudara serahkan kepada bendahara atau saudara bisa memberikannya melalui nomor yang sudah tersedia. Ya. Kemudian yang terakhir, pesan saya, jangan pernah tinggalkan protokol kesehatan. Ikuti dimanapun Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua boleh terlindungi. Dan kita akan terus berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya jemaat Tuhan di tempat ini dilindungi oleh Tuhan. Ya, kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan dan bisa melewati masa-masa yang sulit ini oleh pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, demikian saja pengumuman dari saya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan pagi hari ini
Kami semua sudah ditolong Tuhan dalam mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih buat kesempatan kami memuji Tuhan, buat firman-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau meskipun kami harus beribadah di rumah kami. Tidak mengurangi kualitas kehadiran-Mu atas kami untuk terus membangun iman kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, menjaga, melindungi dimanapun anak-anak-Mu berada, dijauhkan dari virus COVID. Semua ada di dalam kasih Tuhan, semua ada di dalam naungan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Sebentar anak-anak-Mu akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati sebagaimana kehadiran-Mu yang sudah menyediakan berkat bagi kami. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Allah memberkati-Mu dan Allah akan terus melindungi hidup-Mu dimanapun kau berada. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Ulanglah, nikmati hidup baik dalam rumah tanggamu, dalam seluruh aktivitasmu, dalam berkat-berkat Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.